Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, tergantung dari kapan kita nonton video ini. Saya membuatkan sebuah video khusus untuk San Pedro terkait dengan materi atau mata kuliah basis data. Nah, di sini saya lihat bahwa tampaknya latihan 1 ini belum ada yang mengumpulkan ya. Di sini perintahnya saya minta untuk tonton video tutorial yang sudah saya kirim sebelumnya di sini ya. Dan ditonton sampai habis karena video tutorial itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana membuat database di MySQL, bagaimana membuat tabel, dan bagaimana normalisasinya. Kemudian juga di situ mengajarkan tentang query-query-nya, ya, bagaimana menampilkan sebuah buku dan seterusnya. Nah, saya minta di sini untuk kalian buat query-nya saja, jadi bukan isi datanya ya. Datanya bisa disesuaikan dengan apapun datanya, tapi yang penting di sini adalah bagaimana sih query-nya untuk menampilkan. Mungkin saya terlalu cepat memberikan pengarahan dan seterusnya, jadi saya akan coba membuat video yang lebih sederhana lagi. Saya sudah siapkan di sini notepad ya, dari 1 sampai seterusnya ya, sampai terakhir nanti ada tugas. Nanti kita akan lihat bentuknya seperti apa. Notepad yang pertama, persiapan untuk mata kuliah basis data. Cek di PC atau laptop kalian masing-masing apakah sudah terinstall Exam dan SQLiok. Saya rasa sudah. Jika belum, copy software tersebut dan install. Ada di Classroom, nanti kalian bisa lihat. Ini saya rasa sudah oke. Yang kedua, memulai database dengan melakukan running exam control panel seperti ini modelnya. Kemudian saya stop dulu. Tampilannya seperti ini. Jalankan atau start Apache dan MySQL. Kita start seperti itu ya. Tunggu hingga keduanya memiliki nilai pada port, itu Apache 80,443 dan MySQL itu 3306. Nah, ini sudah ada portnya. Nah, MySQL-nya kita menunggu. Jika sudah, running SQLiok, kemudian buat koneksi. Kita cek dulu. Ini masih menunggu ya, kita tunggu sebentar. Sudah muncul portnya 3306. Sekarang kita buka SQLiok seperti ini. Perintahnya adalah buat new connection dengan mengisi host address-nya yaitu localhost, usernya root, passwordnya dikosongkan atau tidak perlu diisi, portnya 3306. Secara default kalau kalian buka SQLiok mungkin tampilannya seperti ini. Ya, kita tinggal isi localhost, ini root, ini tidak usah diisi, ini portnya 3306. Kita tes connection successful. Kalau koneksinya gagal, cek kembali MySQL-nya sudah running portnya atau belum. Coba saya stop ini. Kalau saya tes connection, dia muternya lama. Nah, kemudian ada error karena di sini belum running. Kita running, tunggu hingga port 3306 tampil, baru bisa kita buat koneksi MySQL-nya. Kita tunggu sebentar. Sudah muncul portnya. Sekarang kita lihat ke sini, kita text connection successful. Kita connect. Ya, perintahnya selesai. Ini saya tutup. Saya buka lagi 3. Di sini langkah-langkah membuat database. Buka SQLiok, klik database, klik create database atau tekan Ctrl D. Saya bisa buat dengan database, create database seperti itu atau Ctrl D. Nah, jadi namakan database dengan nama dbmaba. Sebelumnya saya sudah buat, jadi saya hapus dulu ya. Ini saya delete.
drop database. Oke, sudah dihapus. Sekarang saya buat database dengan nama DB Maba. Ctrl D, DB Maba. Create. Oke, sekarang kita klik table, create table atau tekan F4. Kita buat tabel ya, create table. Ya, seperti ini atau F4. Oke, seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Namakan tabel baru tersebut dengan nama tabel Maba. Tabel Maba. Oke. Masukkan kolom name untuk setiap field yang ada seperti NIM, nama lengkap, alamat, jenis kelamin, dan seterusnya. NIM, nama lengkap, jenis kelamin, alamat. Oke, kita coba ini 4 saja dulu ya. Ingat, tidak boleh ada spasi. Oke, harus kita pakai underscore kalau 2 kata. Oke, di sini saya buat integer. Masukkan tipe data dan length pada setiap field yang ada. Oke. Tipe data integer. Saja. Panjangnya misalnya 20, nama lengkap varchar panjangnya 20, jenis kelamin enum. Ya, di sini ada pria, ada wanita. Oke. Alamat kita pakai teks. Oke. Tipe data sudah, centang field yang termasuk primary key, not null, dan not null, dan seterusnya. Oke. NIM itu primary key. Kenapa? Karena data NIM seseorang itu unik. Artinya tidak boleh ada satu orang punya NIM yang ada 2 orang punya NIM yang sama. Kalau orang punya nama sama, kemungkinan ada ya. Ada orang yang punya namanya sama, misalnya Maria. Banyak orang yang punya nama Maria. Tapi NIM-nya Maria yang pertama dengan Maria yang kedua pasti berbeda. Itu kita pakai sebagai primary key. Kemudian nama lengkap kita not null. Not null artinya data tersebut harus diisi, tidak boleh tidak. Dia harus ada nama lengkap, harus ada jenis kelamin, harus ada alamat atau tidak. Kita opsional ya. Saya coba tidak centang alamat ya. Kita nama lengkap dan jenis kelamin itu not null. Alamat kita tidak centang, artinya seseorang boleh tidak mengisi alamatnya. Oke, klik save. Kita save. Di sini tabel sudah berhasil di-create. Apakah Anda ingin menambahkan tabel baru? Kita pilih no dulu. Oke, ini selesai. Saya tutup. Kita buka yang keempat. Ya, sini. Belajar query dalam bahasa SQL. Nah, sekarang di sini ada contoh select, dan seterusnya. Nah, sekarang data kita sudah jadi, tabel kita sudah jadi, Kita klik open, namun datanya masih kosong. Ya, saya coba isi data. Misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Nama lengkapnya adalah Firlan. Jenis kelamin kita pilih. Oke, alamat saya tidak isi, bisa. Oke, kalau di sini saya isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama NIM-nya dengan yang di atas. Oke, namanya yang berbeda, jenis kelaminnya misalnya wanita, alamatnya saya isi Kupang misalnya. Oke, kalau saya save, dia muncul error karena ada duplikat entry pada primary key. Ya, primary key-nya sudah dipakai sehingga di sini perlu saya edit, saya rubah. Misalnya saya pakai 1. Nah, primary key-nya harus berbeda.
Kita coba lagi, misalnya primary key-nya berbeda. 82 misalnya, tapi namanya sama, Gerland. Jenisnya juga. Di sini alamatnya saya isi wali kota misalnya. Oke, bisa masuk karena nama lengkap bukanlah primary key ya. Oke, sekarang kita uji coba not null-nya tadi ya. Kalau misalnya saya isi ini, kita tidak isi nama lengkap, kita tidak isi jenis kelamin, tapi kita isi alamat, misalnya apa, Bobo misalnya. Oke, kita turun, berhasil ya. Oke, baik. Nah, kita sudah punya 3 data. Kita lanjutkan data keempat, misalnya 3 ya. Jane Johnson. Oke. Misalnya ini, jadi di sini saya sudah punya 6 data ya, 6 data untuk kita uji coba menggunakan bahasa SQL. Oke. Kita akan belajar query dalam bahasa SQL. Yang pertama, kita akan belajar tentang menampilkan data. Nah, untuk menampilkan data kita gunakan select ya. Misalnya select bintang from tabel maba. Oke, saya copy saja. Kita paste di bagian query ini. Oke, kemudian kita running, kita pilih ini. Maka dia akan menampilkan semua data pada tabel maba. Jadi select bintang from tabel maba, dia akan tampil semua data pada tabel maba. Oke. Sekarang saya coba select name saja. Kita running, maka dia hanya tampil name-nya saja. Misalnya saya mau coba nama lengkap saja, select nama lengkap saja. Kita running, maka nama lengkap saja yang tampil. Saya mau cari atau melihat data name dan nama lengkap, maka name dan nama lengkap tampil. Saya mau lihat name, nama lengkap, dan jenis kelamin, maka name, nama lengkap, dan jenis kelamin tampil. Ya, caranya dengan select-nya kita isi dengan nama kolom, ya, dipisah dengan koma, seperti itu. Jadi select ini nama kolom, from ini nama tabel. Nama tabelnya adalah tabel maba. Nah, kalau tabelnya itu bernama misalnya tabel mahasiswa, maka di sini from tabel mahasiswa, seperti itu. Oke. Yang pertama kita sudah uji coba. Sekarang ada latihannya. Tampilkan name dan nama, tadi sudah ya. Tampilkan name, nama, dan prodi. Oke, ini ada tambahan kolom yaitu prodi. Kita tidak tambah tadi ya. Oke. Misalkan yang kedua, sekarang saya mau menggunakan select dan where. Ya, contohnya tampilkan name, nama lengkap yang berjenis kelamin laki-laki. Oke. Name, nama lengkap yang jenis kelaminnya laki-laki.
Maka di sini saya tambah where JK sama dengan kutip pria. Oke, saya klik, maka akan tampil Gerland, Johnson, Andi, Gerland. Ya, kalau yang Maria, Tinta itu tidak tampil. Ya, saya jelaskan, yang tampil hanya laki-laki saja. Oke. Latihan. Tampilkan NIM nama lengkap jam berjenis kelamin perempuan. Oke. Perempuan di sini saya pakai JK-nya adalah wanita. Saya jalankan, maka tampil yang wanita saja. Ya, jadi diatur di where. Oke. Kalau lihat di notepad ini, dia gunakan where JK sama dengan L, where JK sama dengan P. Itu kalau di tabel maba JK-nya untuk enumnya ini ya, ini pria itu diganti dengan L, kemudian wanita diganti dengan P. Ya, jenis kelaminnya dengan nilai atau value L dan P. Oke. Jenis kelaminnya L dan P ya, kita uji coba di query. Nah, kalau kita pakai yang ini, kita jalankan, dia tampil 0 karena tidak ada JK wanita. Yang ada saat ini JK-nya adalah P untuk wanita, jadi saya ganti dengan P. Nah, tampaknya di sini nilainya juga belum dirubah. Ini L. Ini saya refresh dulu. Maria, P, L, P, H, L. Oke. Sip. Nah, baru bisa dijalankan query-nya. Ya. Atau kita ganti dengan L. Oke. Jadi seperti itu. Select name dengan nama, name dan nama lengkap, di mana jenis kelaminnya adalah laki-laki atau perempuan. Seperti itu ya. Sekarang saya tambah sedikit. Bagaimana kalau saya mau lihat select name dan nama lengkap yang nama lengkapnya adalah Gerland. Oke, maka sini where nama lengkap sama dengan Gerland. Oke, maka akan kelihatan data yang nama lengkapnya Gerland. Jadi fungsi dari where itu adalah kita isi kolomnya bernilai apa. Nah, itu fungsi dari query where. Oke, kita lanjutkan nomor 5 ya. Kita lanjutkan nomor 5. Ini latihan, kita buatkan query untuk menampilkan name nama lengkap yang berjenis kelamin perempuan. Oke, yang kelima ini latihan ya. Ada 3 latihan. Name nama lengkap, kemudian name nama lengkap, dan agama. Oke, kita tambahkan dulu tabel agama pada tabel maba. Caranya kita klik kanan di sini, kita pilih alter. Ya, di sini saya mau tambah agama, tipenya enum. Ya, data agamanya adalah Kristen. Kedua misalnya Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Lego. Kira-kira itu dulu. Kemudian kita juga tambahkan kolom prodi misalnya. Ini juga enum, misalnya teknologi informasi misalnya seperti itu, atau misalnya teknik sipil, misalkan lagi arsitek misalnya, arsitektur ya. Oke, kira-kira 3 itu dulu. Saya save.
Oke, sekarang di tabel maba kolomnya sudah ada NIM, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, agama, program studi. Kita kembali ke kolom query. Sini saya hapus dulu. Oke. Maba, datanya seperti ini, saya refresh. Agamanya kita isi, misalnya ini Islam. Misalnya. Oke, misalnya ini program studinya. Oke, seperti itu. Data sudah terisi. Semua data sudah terisi. Ya, kita isi juga alamat misalnya di sini yang belum diisi, kita isi. Oke, misalnya ini Oke, semua data sudah terisi. Kita uji coba latihan 5. Latihan 5, buatlah query untuk menampilkan NIM nama lengkap yang berjenis kelamin perempuan. Oke. Caranya adalah select NIM, nama lengkap from tabel maba, where diminta yang pertama apa? Jenis kelamin perempuan. Jika sama dengan apa? P. Oke, kita jalankan. Ya, jalankan bisa pakai ini atau ini ya. Nah, akan tampil NIM nama lengkap pada tabel maba yang datanya jenis kelaminnya adalah perempuan. Oke, tampilkan NIM nama lengkap jenis kelamin laki-laki. Gampang. Kita tinggal ganti ini jadi L. Seperti itu. Tampilkan NIM lengkap yang beragama Kristen. Oke, gampang. Di sini kita pakai Kristen saja ya. Berarti di sini saya ganti agama dengan Kristen. Oke. Kelihatan dua data yang beragama Kristen. Oke, saya tambah soalnya. Tampilkan NIM nama lengkap yang beragama Islam. Yang beragama Katolik. Yang apa? Berada di prodi teknologi informasi. Oke, 3 tambahan ya. Kristen kita running sudah. Sekarang agamanya Islam. Kita running ada 1 orang. Ya, ini contoh saja ya. Kemudian Katolik. Betul. Sekarang yang berada di prodi teknologi informasi. Nama prodinya harus sama, teknologi informasi. Oke, di sini saya isi prodi teknologi spasi informasi. Nah, running. Apa jadinya kalau saya lupa 1 huruf? Kosong. Jadi value-nya harus sama dengan yang ada pada tabel data. Oke. Saya tampil. Oke, latihan 5 sudah selesai. Saya close. Kita lihat sekarang nomor 6. Yang keenam adalah bagaimana mengurutkan data. Mengurutkan data itu kita gunakan order by. Oke, contoh. Select NIM nama lengkap from tabel maba, order by NIM. Oke.
kita coba copy ini, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Dia akan mengurutkan by name. Jadi yang name-nya tertinggi ya, belakangnya 9. 9, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini akan diurut berdasarkan name. Dia name tertinggi menuju ke rendah, atau dia pakai dash. Kalau kita pakai as seperti ini, maka dia urut dari name yang terendah hingga tertinggi. Oke, ini ada dua ya, menggunakan dash atau menggunakan as. Dash terbesar diurut menuju terkecil, as terkecil diurut menuju ke terbesar. Oke, sekarang kita uji coba latihannya. Untuk menampilkan name dan nama dengan urutan huruf pada nama awal mulai dari abjad A ke Z. Tampilkan name dan nama dengan urutan huruf pada nama awal mulai dari A ke Z. Berarti saya select name dan nama from tabel nama, ordernya berdasarkan nama lengkap. Oke. Dari A ke Z. Nah, kalau A ke Z kita gunakan as karena dari terkecil ke terbesar. Oke. Jangan lupa titik koma di belakang. Nah, sekarang dia akan urut dari Andi, Girland, Johnson, Maria, Sinta. Ya, karena S yang paling terakhir. Kalau misalnya ini kita ganti namanya, si Sinta menjadi Asanti. Oke, misalnya itu sudah diganti. Ya, kita jalankan query ini. Tek. Ya, maka Asanti pindah nomor urut kedua karena AN dulu, Andi, baru Asanti. Oke, itu dengan latihan A ke Z berdasarkan nama awal. Oke, kalau kita balik Z ke A, maka kita gunakan dash. Ini, maka dia akan urut dari yang nama paling terakhir hingga nama yang di depannya A, seperti ini. Oke, sudah selesai latihan yang ke-6, mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu. Saya tutup. Oke. Kita buka latihan 7. Menghitung jumlah data. Oke. Hitung seluruh data pada tabel. Nah, ini kalau kita lihat tabelnya mungkin masih sedikit sehingga gampang kita hitung. Jadi kita gampang hitung, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data ketahuan. Tapi bagaimana kalau datanya sudah terisi beribu-ribu data? Nah, bagaimana menghitung jumlah data pada tabel? Kita gunakan query count. Ini saya coba. Kita lihat formatnya. Select count, bintang, from, nama tabel. Contohnya. Ini saya paste. Ya, dia akan tertera 6 data. Ya. Misalnya kalau saya tambah 1 data lagi. Ini berarti query ini kalau kita jalankan datanya sudah 7. Oke. Itu untuk menghitung seluruh data pada tabel. Bagaimana saya menghitung jumlah data berdasarkan kategori tertentu? Misal, hitung jumlah data berdasarkan jenis kelamin. Maka caranya kita gunakan group by. Ya. Select count bintang, S jumlah, koma jenis kelamin. Ya, tadi diminta urut jumlah data berdasarkan jenis kelamin. Tabel apa? Group by jenis kelamin. Oke, tabelnya seperti ini. Yang berjenis kelamin laki-laki ada 5, jenis kelamin perempuan ada 2. Kita uji coba datanya, kita buat ganti.
Misalnya ini jadi perempuan. Oke, kita jalankan query-nya. Laki-laki 4, perempuan 3, jumlahnya 7, betul. Jadi query-nya adalah select count buka kurung bintang S jumlah. Kalau ini saya hapus S jumlahnya, maka di sini tidak kelihatan. S itu untuk mengganti inisial ini, count bintang. Jadi saya pakai S jumlah. Oke, seperti itu. Misalnya JK S jenis. Kalau ada dua kata pakai kutip ya. Oke, akan dia ganti ke sekarang. From nama tabel, group by JK, karena yang akan kita counting itu berdasarkan jenis kelaminnya. Oke. Kita lanjut latihan. Hitunglah jumlah berdasarkan agama. Oke. Kita lihat agama ya. Jumlah koma agama S agama tabel maba group by, ini harus ganti dengan enggak. Kita jalankan. Agama Kristen ada 2, Katolik ada 2, Islam 1, Hindu 1, Buddha 1, seperti itu. Oke, ini latihan 7 sudah. Kita lanjut ke latihan 8. Mencari data pada tabel dengan kata kunci tertentu. Ya, kuncinya ada pada query like ya. Jadi yang lainnya itu sama. Sini kuncinya adalah pada kategori like. Oke. Contoh. Carilah data pada tabel dengan nama lengkap terdapat kata LLI. Carilah data pada tabel dengan nama lengkap yang terdapat kata LLI. Yang nama lengkap ada LLI, ada tidak? Kita coba ya. Ini query-nya. Select name dan nama lengkap dari tabel maba, di mana where nama lengkap kalau tadi kita pakai sama dengan kan. Nah, sama dengan nilainya harus pasti. Kalau kita pakai like, kata LLI-nya itu tercantum di dalam nama lengkapnya. Oke, kita coba running. Datanya kosong karena tidak ada nama yang ada LLI-nya. Sekarang kita ganti, misalnya yang ada RIA-nya ya, yang ada RIA. Oke, saya ganti. Maka yang Maria yang tampil. Bagaimana yang ada ger-nya? Yang ada ger-nya. Ini maka yang nama Gerlan yang tampil. Saya mau cari yang ada A-nya. Nah, semua nama yang memiliki huruf A itu yang tampil. Nah, itu yang dimaksud dengan mencari data pada tabel. Jadi kata kuncinya ada pada like. Lihat di sini, like-nya dikasih kutip, kemudian ada persen, ya, dibuka dengan persen, ditutup dengan persen dan kutip. Di tengah-tengahnya adalah karakter yang mau dicari. Jadi kalau kita mau cari I-nya, maka kutip, persen, I, persen, kutip. Kita running, maka semua nama yang ada I-nya yang tampil. Seperti itu. Oke. Sekarang kita latihan. Cari data pada tabel dengan alamat yang terdapat kata OE. Tadi pada nama. Sekarang pada alamat. Alamat like OE. Kita running, tidak ada karena di sini tidak ada data alamat yang memiliki kata OE ya. Kita coba cari misalnya yang ada kata U. Kalau kita running maka akan tampil ya. Di sini saya tambah dulu alamat supaya jelas. Name, nama lengkap dan alamat yang ada alamatnya ada kata ku. Oke.
Misalnya lagi kita mau cari alamat yang ada tes yang kita jalankan, maka tampil satu data di mana ada Yakob, alamatnya adalah tes Batam. Ya, kira-kira seperti itu untuk kita melakukan pencarian data. Nah, di sini ada latihan cari data tahun lahir ya, tahun lahir. Oke. Nah, karena kita tidak punya data tahun lahir, kita tidak bisa cari. Saya ganti dengan misalnya kita tambah saja tahun lahir, kita alter, kita tambahkan tahun lahir, itu adalah year, save. Oke, kita kembali open table ya, tahun lahirnya misalnya saya isi dulu misalnya kita buat ada yang sama ya, kira-kira seperti ini cukup. Oke, sekarang kita uji coba. Saya mau cek seseorang ada tidak di data kita yang lahirnya itu tahun 1980-an ya, yang tahun lahirnya adalah 1980-an. Oke, maka query-nya select bintang from tabel maba. Oke, kalau bintang ini artinya dia tampil semua kolom. Where tahun lahir sama dengan kutip persen 1908 persen kutip. Oke. Yang lahir tahun 1908 tidak ada. Kalau kita lihat yang lahir tahun 1990-an. Sorry, di sini harus dipakai like ya. Oke. 1990-an ada datanya. Kalau 1980-an tidak ada. Yang lahir tahun 2000-an tidak ada. Nah, kenapa di sini saya isi 199 saja? Karena yang dicek kan angka ini 199. Dia akan tampil yang punya 90, 91, 95 dan seterusnya. Ya. Kalau kita langsung 1990, maka hanya dua, yaitu yang lahir tahun tepat pada tahun 1990. Kalau kita hanya hilangkan nolnya, maka yang 91, 92 dan seterusnya itu tampil. Nah, itu cara mengetahui atau mencari data pada tabel maba ini yang tahun lahirnya adalah 1990-an. Oke, kira-kira seperti itu ya. Latihan 8 saya tutup. Sekarang kita coba latihan 9. Ya, latihan 9 kita buat database baru ya, buatlah database absensi mata kuliah. Perhatikan lembar absensi mata kuliah. Buat satu database dengan nama DB absen mata kuliah. Buat satu tabel dengan nama tabel absensi. Buat kolom, isi tipe datanya, masukkan link dan sebagainya. Oke, ini menjadi tugas kalian di latihan 9 ini. Saya tunggu jawabannya. Saya tutup. Ini ada kisi-kisinya, tabel 9. Itu ada program studi, tipenya Varchar, lainnya 100, tahun ajaran, universitas, dan seterusnya. Nah, ini tinggal dimasukkan ke dalam read table tadi ya. Dan di sini saya gunakan ADI efisiensi sebagai PK atau primary key. Dan jangan lupa mencentang auto increment. Oke, itu untuk kalian. Nah, kita lanjutkan materinya ke ekspor dan import. Ini penting. Sekarang bagaimana kita mengekspor ya.
mengekstrak atau menyimpan sebuah database yang bisa kita kirim ke orang lain. Oke. Langkah-langkah ekstrak, kita buka SQL Yoke seperti tadi, klik kanan pada database yang akan diekstrak. Oke. Misalnya ini DB Maba, pilih backup database SQL dump, pilih folder yang akan disimpan, contohnya ini, klik export dan ekstrak database berhasil. Kita uji coba. Klik kanan di sini, pilih backup database SQL dump, kemudian di sini kita isi direktorinya. Tadi kita ambil contoh direktorinya simpan di desktop. Sini kita isi dengan DB Maba sesuai nama database. Kita save. Oke. Kita klik export. Tunggu hingga selesai export successful karena database-nya sedikit kecil. Kita klik done. Sekarang kita lihat di desktop ya, DB Maba ini sudah ada. Nah, ini kalau kita buka dengan Notepad++, ya tampilnya seperti ini. Ya, ini tampilnya seperti ini. Oke, itu sudah selesai langkah-langkah import. Ya, import database artinya SQL dump yang kita sudah buat tadi, ini akan kita import ke database. Jadi saya misalkan di sini DB Maba-nya saya tidak punya, saya hapus dulu. Drop, yes. Maka semua tabel, semua data tadi kosong. Ya, ini mau diselect juga error ya, one error, tidak tampil apa-apa. Karena dia tidak menemukan tabel Maba. Oke. Sekarang kita lakukan import. Buka SQL dump dengan Notepad. Kita sudah buka seperti ini. Copy semua teks yang tertera. Saya copy. Buka SQL Yoke. Buat tabel baru dengan nama yang sesuai dengan studi kasus DB Maba. Paste pada kolom query. Pilih running yang lambang double anak panah. Tunggu hingga proses selesai, import data berhasil. Kita uji coba. Di sini kita buat database dengan nama DB Maba. Kita berhasil. Kita paste query-nya yang dari Notepad ini. Kita paste di sini. Oke. Pilih running yang lambang double anak panah. Yang ini karena query-nya ada banyak ya. Cara ini tunggu dia selesai, dia masih putar, sudah selesai, 15 sukses, 0 error, artinya tabelnya beserta data-datanya sudah masuk ya, yang tadi kita isi data sudah masuk. Oke, itu sudah berhasil sehingga ekspor dan import database bisa dilakukan. Oke. Ya, ini ada tugas. Oke, nah sekarang ekspor dan import ini penting tadi saya katakan supaya nanti kalian lakukan latihan yang ada pada Notepad 9. Itu buatlah satu database dengan nama DB absen mata kuliah, kemudian tabel dengan nama tabel absensi yang ada kolomnya, tipe data dan lengthnya bisa dilihat di sini. Kolom, tipe data, lengthnya. Oke, itu dibuatkan, kemudian dikumpulkan apanya? Dikumpulkan dumpnya. Ya, jadi nanti dikumpulkan ya SQL-nya ini. Jadi saya minta nama database-nya adalah DB absen MK. Maka yang nanti kalian akan kumpul adalah DB absen MK.SQL ya. Jadi di sini saya tambahkan kumpulkan pada classroom DB absen MK.
Jadi ini yang saya minta dari masing-masing kalian. Oke, saya tutup. Isi dari tabel tadi, tabel absensi adalah ini ya, program studi, tahun ajaran, dan seterusnya. Oke, kemudian tambahan tugas lagi, buatkan makalah tentang MySQL yang berisi, dalam makalah tersebut berisi referensi, cara membuat basis data, tadi kita sudah belajar, cara membuat tabel sudah belajar juga, cara menambah data pada tabel dengan SQL kita sudah belajar juga, cara query menampilkan data tadi juga sudah kita pelajari. Oke, ini tambahan tugas untuk makalah tadi. Oke, mungkin sampai di sini dulu kita punya materi hari ini. Video ini akan saya kirim ke Classroom. Nanti silakan kalian tonton perlahan-lahan sampai mengerti. Saya juga akan mengirimkan notepad yang tadi kita gunakan dalam materi pada hari ini. Baik, demikian. Terima kasih.